Halo dan selamat datang kembali di How I Understood Info. Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara meningkatkan dan memperbaiki performa gaming di Samsung Galaxy Tab S11. Mari kita mulai. Seperti yang bisa Anda lihat, saya sebenarnya bukan seorang gamer sejati. Saya hanya punya dua game di sini, Roblox dan Clash Royale. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa saya bisa mencoba meningkatkan, performanya. Itulah sebabnya judul video ini seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa melakukannya? Nah, kita ingin masuk ke pengaturan. Dan di dalam pengaturan Anda perlu menggulir hampir ke bagian paling bawah. Lalu kita ingin masuk ke bagian yang disebut fitur lanjutan. Di sini ada berbagai fitur aneh yang seperti namanya cukup canggih. Tapi kita ingin menggulir ke bawah dan masuk ke sesuatu yang disebut pengaturan game booster. Jadi mari kita klik itu. Dan disinilah keajaiban terjadi. Pertama-tama kita punya tab umum yang disebut game optimization dan secara default sebenarnya diatur ke balanced yang seperti namanya, seimbang. Jika Anda ingin meningkatkan performa, jadi Anda ingin game Anda berjalan sehalus mungkin, Anda harus beralih ke tombol performance, ke opsi performance, maaf. Namun perlu dicatat bahwa ini akan menguras baterai Anda cukup cepat dan dari pemahaman saya, baterainya tidak terlalu bagus. Terutama jika Anda memainkan banyak hal sekaligus, maka baterai akan habis sangat-sangat cepat. Jadi sebagai alternatif, Anda bisa memilih mode balance atau bahkan lebih baik lagi, opsi battery saver, tapi ini adalah pilihan di sisi bawahnya. Jadi kita bisa masuk ke pengoptimalan dan sekarang kita bisa melakukan kustomisasi untuk setiap game secara individual. Misalnya, saya tidak benar-benar perlu menjalankan Clash Royale dengan kecepatan tertinggi karena saya rasa tidak ada hal yang benar-benar membutuhkan frame perfect, atau mungkin ada, jujur saja saya bukan gamer sejati, tapi misalnya saya ingin fokus pada Roblox itu sendiri. Nah, di sini kita punya beberapa pilihan berbeda. Pertama-tama, optimasi game. Jika kita mengaktifkannya, kita juga bisa mengubah berbagai hal. Jadi saya akan memilih mode performa dan kita sudah bisa melihat jika kita tekan simpan dan kembali bahwa performa untuk Roblox sekarang sudah dikustomisasi. Artinya setiap game lain akan tetap seimbang, namun Roblox akan berjalan pada tingkat optimasi performa yang sesuai namanya akan meningkatkan performa. Bagian lainnya adalah FPS yang juga berarti frame per detik. Dan kamu hanya bisa meningkatkannya hingga 60, yang cukup aneh karena secara teknis, layar itu sendiri seperti yang bisa kamu lihat di sini memiliki refresh rate 100 Hz. Yang sekali lagi juga akan menguras banyak baterai, tapi jika kamu hanya peduli pada performa, maka sebaiknya kamu mengaktifkannya. Dan terakhir, kamu bisa masuk ke resolusi layar. Secara default, ini diatur ke 50% jika kita mengaktifkan fitur ini, tapi kita bisa menaikkannya hingga 100. Secara umum, saya tahu bahwa pengaturan game individual sebenarnya digunakan untuk menurunkan performa pada beberapa game yang berat, seperti misalnya Genshin Impact atau Call of Duty Mobile yang cenderung sangat menuntut, atau seperti Fortnite Mobile dan sebagainya. Tapi tentu saja setelah kamu mengubah pengaturannya, kamu bisa tekan simpan dan langsung mainkan gamemu. Apakah masih ada hal lain yang bisa kita ubah? Nah, kalau kita scroll ke bawah, kita juga punya opsi hemat daya saat perlindungan sentuhan. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh, tapi kita bisa menonaktifkannya, jadi frame rate tidak akan turun dalam waktu dekat. Kita juga punya pengaturan resolusi layar secara default, diatur ke 100%, jadi kalau kamu hanya peduli pada performa, sepertinya kamu tidak perlu mengubahnya kecuali kamu benar-benar peduli soal ruang penyimpanan, maka kamu mungkin ingin menurunkan resolusi tangkapan layar, tapi itu saja sih. Satu hal lagi yang bisa saya katakan adalah cukup hapus semua aplikasi. Jadi seperti yang saya lihat di sini, saya hanya punya satu aplikasi yang berjalan di latar belakang dan itu hanya pengaturan. Tapi secara umum, kamu sebaiknya menutup semua aplikasi dan baru setelah itu kamu aktifkan gamemu. Karena kalau tidak, aplikasi-aplikasi itu akan memakan RAM dan pengalaman bermainmu tidak akan semulus yang seharusnya. Dan itu saja untuk video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.